Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang sebenarnya cukup banyak di DM oleh para followers gua di Instagram dari kemarin. Banyak banget yang DM dan juga ngetak tentang ini. Jadi kemarin J-Hope itu kan sempat nge-post di Instagramnya more konsep foto untuk comeback terbarunya. Kalian bisa lihat yang depannya foto ini nih. Nah, di slide ketiganya ada gambar-gambar atau foto vinil gitu. Nah, yang menarik kalau di zoom di salah satu vinil tersebut, di salah satu bungkus vinil tersebut ada tulisan www.blackpink.com. Dan hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya. Banyak yang nanya ke gue, "Bang, ini maksudnya apa? J-Hope kok ada bau-bau Blackpink? Apakah akan kolaborasi sama Blackpink atau gimana gitu?" Dan gue scroll TikTok, udah mulai banyak cocokologi lah pokoknya di TikTok. Ada yang bilang J-Hope bakal kolaborasi sama Jennie lah, ada yang bilang ini nanti ada, ya pokoknya berbau-bau Blackpink lah, intinya seperti itu gitu. Nah, kalau kalian nanya ke gua, kalau followers gue ini nanya ke gua, jujur gua nggak tahu jawabannya apa. Gue juga kaget kok tiba-tiba pas di zoom memang tulisannya blackpink.com gitu. Tapi di sini gua dapet satu artikel dari satu portal berita yang menurut gua sedikit bisa membantu kita menjawab pertanyaan tersebut. Nih gua kutip dari portal berita kfm.korea yang berjudul J-Hope dirumorkan collab bareng Blackpink gara-gara poster album solonya. Ternyata ada boyband Blackpink ini. Nih keterangannya ya guys, J-Hope BTS yang akan segera melangsungkan debut solo dengan album Jack in the Box dirumorkan akan kolaborasi dengan Blackpink usai terdapat nama girl group papan atas tersebut dalam teaser foto J-Hope. Jadi perbincangan hangat kedua fandom terbesar K-pop saat ini. Namun setelah ditelusuri, ternyata nama grup yang terdapat dalam poster tersebut bukanlah Blackpink girl group yang dikenal K-popers, melainkan boyband asal Australia dengan nama yang sama loh. Namun belum dipastikan apa rumor ini benar atau tidak, so kita lihat saja nanti. Nah, jadi itulah jawabannya versi portal berita kfm.korea. Ternyata nih ada boyband dari Australia namanya Blackpink. Jadi bisa jadi Blackpink yang ada di tulisan atau di vinilnya J-Hope itu, di vinyl teasernya J-Hope itu adalah Blackpink dari Australia ini gitu. Cuman sekali lagi admin atau portal berita ini juga tidak tahu kepastian sebenarnya apa gitu, apakah benar sama Blackpink atau enggak. Gue juga sekali lagi gue nggak tahu apakah benar sama Blackpink atau enggak. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Berarti kemungkinannya masih 50-50 nih sekarang gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue balik nih ke kalian, apakah kalian menunggu ada kolaborasi antara J-Hope dan juga member Blackpink, atau member Blackpinknya siapa, atau seluruh member Blackpink? Menurut kalian kayak gimana? Atau menurut kalian ini ya cuman kebetulan aja ada? Sebenarnya nggak bisa kebetulan juga ya, yang namanya teaser apalagi K-pop gitu ya, apalagi agensi sebesar Hype, sebesar Big Hit gitu ya, apapun yang mereka posting itu udah apalagi kalau bentuknya teaser comeback, semua yang mereka posting itu tuh udah dikonsep dan nggak ada bahkan detail kecil, bahkan sampai titik aja tuh nggak bakal ngasal gitu di dalam teaser gitu. Dan tiba-tiba ada Blackpink ini yang bikin banyak orang jadi heboh kan. Nah, itu pertanyaan gue, menurut kalian lebih condong kemana nih? Kalau teori kalian, apakah memang akan kolaborasi sama salah satu member Blackpink atau sama Blackpink 4-4-nya, atau itu cuman bagian dari pajangan kebetulan tulisannya Blackpink karena memang itu punya Blackpink dari Australia? Itu gue balik nanya karena gue nggak nemu jawabannya. Silahkan kalau kalian punya jawaban, tulisan di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita yang sebenarnya kurang mengenakan yang datang dari salah satu member BTS, yaitu V alias Taehyung gitu. Tapi di sini gue mau ngebahas dari sudut pandang yang berbeda dari yang beredar di kebanyakan media. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita official K-Vibes di Instagram yang berjudul V BTS meminta maaf kepada ARMY dan media karena langsung menuju ke mobil setelah tiba di bandara. Nih isi beritanya guys, V BTS meminta maaf kepada ARMY dan media. Pada 28 Juni, V tiba di Bandara Korea Selatan setelah menghadiri acara Celine di Paris, Prancis bersama Park Bo-gum dan Lisa Blackpink. Saat sebelumnya pergi dengan jet pribadi, anggota BTS itu tersenyum ketika dia menyapa para penggemar dan kamera reporter. Tetapi dia tidak memiliki sikap yang sama untuk kembali. Ketika V tiba kembali di Korea Selatan, ia langsung menuju ke mobilnya yang menunggunya tanpa menyapa atau berinteraksi dengan penggemar maupun media yang menunggu seperti biasa. Setelah berita utama mempertanyakan sikapnya, V turun ke Weverse untuk menulis permintaan maaf. Ia menulis, "Reporter dan ARMY, maaf aku langsung masuk ke mobil. Kalian menunggu lama kan? Aku membawa hadiah," dan melampirkan foto langit malam bersama foto dirinya di bandara. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap. Jadi kemarin setelah acara Celine kemarin, V, Lisa dan Park Bo-gum kembali ke Korea Selatan kan. Nah, pas
Lisa dan Park Bo Gum mereka keluar dari bandara pas ada di sebelah situ ada fans dan juga wartawan, mereka sempat nyapa dulu, gini-gini lah biasa kayak artis K-pop lainnya gitu. Nah sedangkan V keluar dari bandara langsung aja masuk ke dalam mobil gitu. Nah sebenarnya ketika mobilnya udah jalan dan ngelewatin kerumunan wartawan dan juga fans, V sempat ngelambai, dia buka kaca terus dia ngelambai dadah gitu. Cuman yang disorotin banyak orang justru ketika dia keluar langsung tanpa menyapa atau bahkan menoleh gitu. Dan videonya udah beredar di berbagai media sosial, kalian bisa lihat sendiri gitu. Dan yang gua sedih, hal ini bener-bener digoreng oleh banyak pihak gitu. Dan bahkan gue nggak tahu ini mereka beneran fansnya BTS atau fansnya V atau cuman orang-orang yang kayak memperkeruh keadaan aja gitu. Ada yang bilang bahwa wah udah nggak respect lagi nih sama V, unfollow gitu, atau wah gue berhenti stan V dan lain-lain. Intinya ngomong seperti itu dan beredar di FYP TikTok. Di FYP TikTok ya lewat ya, bukan gue ngarang-ngarang nih. Kalau kalian ngikutin BTS pasti di FYP TikTok gue di FYP TikTok kalian sempat lewat yang kayak gitu gitu. Dan gue ngeliat ini gue kaget. Sebelum kita kasih tahu alasannya kenapa, karena udah muncul postingan yang ngasih tahu alasan V tidak atau langsung nyelonong gitu, tidak menyapa fans dulu gitu. Ntar ada alasannya gua bahas gitu. Cuman sebelumnya gua inget banget waktu kemarin BTS itu mengumumkan untuk project solo masing-masing nih, untuk akhirnya hiatus dulu as BTS sebagai sebuah grup gitu. Gua udah bilang, ARMY, tugas kalian itu berat ketika BTS masih jalan dulu sebagai BTS gitu, tidak project solo masing-masing. Itu tugas kalian berat dan kalian harus berpegangan tangan. Dan gue bilang banget di video gue itu, ketika nanti BTS lagi project solo masing-masing, tugas kalian lebih berat lagi dan kalian harus lebih berpegangan tangan lagi. Kenapa? Karena ketika member BTS ini jalan solo masing-masing, lawan kalian bukan lagi cuman hatersnya BTS gitu, tapi bahkan orang-orang, maksudnya gini, ketika mereka sebagai BTS bertujuh, ARMY itu akan membela BTS as BTS gitu. Yang kalian lawan adalah fandom dari grup lain, haters gitu. Ya pokoknya kalian bisa mendefense BTS as BTS gitu. Dan haters hanya bisa mengadu BTS dengan grup lain atau dengan artis lain gitu. Nggak bisa mengadu dengan yang lain gitu. Nah sedangkan ketika nanti mereka project solo masing-masing, yang akan diadu itu adalah member BTS dengan member BTS. Jadi tugas kalian akan lebih berat gitu. Member BTS ini akan dibanding-bandingkan satu sama lain. Dibanding-bandingkan sama haters, sama AG. AG itu juga bahaya loh. Dia cuma ngefans satu atau dua dari seluruh member gitu. Dan hal-hal kayak gini akan terjadi ketika salah satu member melakukan kesalahan atau dianggap salah. Akan ada yang ngompor-ngomporin tuh, wah udah nggak usah stan dia lagi, udah lupain dia aja, kayak gitu loh, udah tinggalin dia aja. Pasti akan ada seperti itu. Kenapa bisa gitu? Ya karena itu emang udah hukum alamnya aja. Makanya di video itu gue udah sempat bilang bahwa ketika BTS bersatu atau promosi bertujuh, kalian harus benar-benar berpegangan tangan nih ARMY. Ketika BTS memutuskan untuk project solo lagi, kalian harus lebih berpegangan tangan karena cobaan akan makin berat. Dan seperti ini kejadian gitu. Maksud gue, ya ntar gue bahas deh, ada sudut pandang yang berbeda soalnya dari gue. Gak tahu kalian ntar ada yang setuju apa enggak gitu, cuma nanti gue ada sudut pandang berbeda. Makanya kita baca dulu alasan kenapa V bisa jalan langsung aja masuk mobil tanpa menyapa penggemarnya terlebih dahulu. Nih gua kutip alasannya dari situs wowkeren.com yang berjudul "Ini penyebab BTS nyelonong masuk mobil hingga dikritik abaikan media dan fans". Ini keterangan di artikelnya ya guys. Beberapa penggemar yang menunggu di pusat penerbangan bisnis Seoul Gimpo pada 28 Juni untuk menyambut kembalinya BTS dari Paris, Prancis menjelaskan berbagai peristiwa yang memicu kontroversi atas sikap sang idol. Sebelumnya, sejumlah media mengkritik anggota V karena mengabaikan penggemar dan reporter setelah tiba di Bandara Gimpo. V yang tampaknya menyadari situasinya menyampaikan permintaan maaf singkat melalui Weverse. Namun, menurut para penggemar yang hadir di bandara, ada beberapa situasi yang terjadi sebelum kedatangan V. Penggemar menyebut mungkin itulah yang membuat pemilik nama Kim Taehyung itu langsung nyelonong masuk ke mobil. Yang pertama, waktu kedatangan pesawat tertunda. Yang kedua, hujan deras. Ada begitu banyak penggemar yang menunggu dan staf keamanan menyuruh para penggemar untuk meninggalkan lokasi dan kembali pada jam 11 siang. Beberapa penggemar yang
menunggu dalam antrean berjam-jam menjadi cemas karena mereka pikir mereka akan kehilangan tempat. Namun beberapa anggota tim keamanan datang dan mengatur antrean mereka. Namun saat itu hujan mulai turun begitu deras, sementara orang-orang berusaha untuk tidak kehujanan dan juga mengantre. Sekelompok orang yang datang terlambat atau penggemar asing berlari ke depan barisan. Mereka berkelahi dengan orang-orang yang seharusnya berada di garis depan dan polisi pun dipanggil. Biasanya pers dan reporter dipisah dengan tali pengaman, namun karena hujan dan kekacauan terjadi, mereka tidak melakukannya. Jadi mereka hanya meminta para penggemar menunggu tepat di belakang para reporter. Namun penggemar asing yang bermasalah tiba-tiba meninggalkan barisan dan berlari ke jalan di mana kendaraan berhenti untuk menjemput pelancong yang datang. Mereka sangat dekat dengan jalan sehingga sepertinya akan ditabrak mobil. Tim keamanan terus memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke jalan, tetapi para penggemar itu mengabaikannya dan tetap di sana. Ketika Lisa Blackpink datang, mereka menyerbu mobilnya dan menggedor jendelanya dan itu terlihat berbahaya. Sebelum Lisa datang, mereka berlama-lama di dekat mobil yang seharusnya dinaiki V dan para reporter meneriaki mereka untuk pindah. Situasinya sangat kacau dan para reporter marah karena para penggemar asing menghalangi pandangan mereka. Seharusnya ketika V keluar dari bandara, dia harus berjalan agak jauh untuk sampai ke mobilnya. Namun tim keamanan masuk dan keluar, tampaknya menyampaikan kabar terbaru tentang situasi di luar. Jadi mobil itu melaju tepat di depan pintu keluar sehingga dia bisa segera masuk. Setelah V pergi, situasinya sedikit tenang, namun kemudian Lisa keluar dan para penggemar asing itu menyerbu mobilnya dan berlari tepat di samping mobil ketika melaju. Tim keamanan bahkan menyerah untuk memperingatkan para penggemar yang bermasalah itu. Dia tahu tentang situasinya, itu sebabnya dia memposting di Weverse bahkan sebelum beberapa artikel berita diterbitkan. Tidak ada alasan baginya untuk mendapatkan kritik atas ini. Itu benar-benar di luar kendalinya. Kekacauan di bandara kemarin berada di level lain, kata netizen juga. Itu bisa sangat berbahaya. Penggemar perlu berhenti pergi ke bandara. Itu tidak menguntungkan siapapun. Nah, jadi itulah keterangan dari penggemar yang datang ke bandara gitu. Ternyata terjadi kericuhan utamanya karena ada para penggemar asing yang tidak taat aturan gitu. Bahkan para pengamannya, security-nya atau bodyguard-nya aja sampai kewalahan katanya menanggapi para penggemar itu. Penggemarnya sampai nyamperin mobilnya, ke dekat mobilnya. Makanya terjadi seperti itu karena crowded dan akhirnya V itu keluar, dia nggak sempet nyapa dulu atau nggak, mungkin disuruh sama pengamannya nggak usah nyapa, langsung aja masuk ke mobil dulu gitu. Dan dia nyapanya, kalian bisa cari videonya, footage-nya gak gue masuk ke sini. Kalian bisa cari videonya di TikTok, di Twitter dan lain-lain. Ketika mobil V jalan dan kan dia ngelewatin barisan penggemar dan reporter gitu. V buka pintunya dan dia dadah gitu. Jadi dia nyapanya ketika udah di mobil, bukan pas jalan itu. Jadi kan alasannya kuat kan, karena kericuhan itu tadi gitu, makanya disuruh langsung masuk. Nah, di sini gue mau ngomongin sudut pandang gue yang agak berbeda. Boleh setuju, boleh enggak. Sekali lagi ya, ini bukan kebenaran. Gue bilang ini hanya pendapat gue atau dari sudut pandang gue aja ya. Kalau gue pribadi, menurut gue apa yang dilakukan V itu nggak salah. Kalau menurut gue pribadi ya, siapapun idolnya, even itu yang lakuin bias gue kayak atau idol lain kayak siapapun itu, menurut gue nggak salah gitu. Memang baiknya ketika ada fans yang udah nunggu, wartawan udah nunggu, harusnya didadahin. Mungkin itu etika baiknya gitu. Tapi itu bukan tugas yang harus mereka lakukan. Itu bukan part of the job sih menurut gua. Maksud gue gini, ketika lu datang konser, lu kerja, memang kerja lu itu lu beramah tamah gitu. Tapi ketika lu di luar pekerjaan lu, itu kan dia mau pulang gitu. Bukan bagian dari kerjaannya itu. Dia udah capek, udah lelah datang dari luar negeri, jet lag. Itu bukan bagian dari pekerjaannya. Kalau dia mau langsung pulang, sebenarnya itu hak dia. Nggak ada yang boleh marah menurut gua. Karena gimana ya, gua ngomongnya ya, kesannya mungkin menurut kalian sombong gitu. Kalau kalian hanya di kacamata as fans atau reporter. Kalau reporter gua nggak terlalu deh. Reporter sekarang juga kadang-kadang agak maksa gitu. Kalau kalian dari sudut pandang fans doang, menurut kalian mungkin gini, gue udah capek-capek nunggu dia nih, tapi dia sombong banget nggak mau dadah gitu. Padahal idol itu kerjanya juga capek. Dia bukan orang yang happy datang buat ngeliat fansnya gitu. Kecuali beda ceritanya kalau misalnya V dari awal bilang, aku akan pulang ke Korea, tunggu aku di bandara ya gitu. Nah, ketika dia udah ngomong gitu, terus fans datang dan dia keluar, dia cuek aja, baru boleh marah gitu, karena dia yang nyuruh gitu. Ini kan enggak. Dia mau pulang, dia nggak nyuruh untuk orang-orang ngumpul di situ gitu. Dia cuma mau pulang, terus tiba-tiba dia melakukan itu, terus dikritik, bahkan sampai ada oknum-oknum yang bilang,
udah nggak usah ngefans V lagi, nggak usah ngestan V lagi. Itu yang menurut gue kayak what, kata gue, yang dia lakukan tuh udah banyak. Lu apa ada bahasanya ya, menilai pribadi dia hanya ketika satu momen itu aja gitu. Aneh menurut gua. Even kan tadi kita udah jelas tahu alasannya adalah karena penggemar rusuh tadi ya. Kalau buat gua, even penggemar yang gak rusuh, kalau dia mau pulang langsung pulang aja menurut gue. Itu bukan part of the job-nya dari dia gitu. Dia nggak dibayar untuk dadah-dadah di situ. Itu bukan kerjaannya dia. Dia udah capek jalan dari Prancis naik pesawat ya, dari Paris ke Korea Selatan itu bukan kayak dari Bandung ke Jakarta gitu. Jauh itu. Ada perbedaan waktu lagi. Mungkin dia berangkatnya di sini pagi, nyampe situnya pagi juga gitu. Paham gak sih? Secapek itu. Terus dia harus kayak beramah tamah. Gue inget banget waktu BTS Festa, RM sempat ngomong dia pingin hidup. Ini mungkin salah satu makna yang diomongin RM. Dia pingin hidup sebentar aja tanpa memperdulikan aturan dunia gitu. Dan mungkin ini perwakilan dari kata-kata RM itu. Member BTS tuh pingin sekali aja dia kalau mau pulang ya pulang aja. Gak mesti pura-pura senyum padahal capek. Padahal lah gak mesti kayak dadah, hai, nggak mesti kayak gitu, nggak mesti fake mau pulang aja gitu, mau pergi aja. Mungkin ini salah satu bagian dari omongan RM itu gitu. Jadi kalau jadi sekali lagi ini bukan benar atau salah ya, gue gak nganggap omongan gue ini benar, tapi ini dari sudut pandang gue aja. Buat gue gak ada ngerasa salah sih dari Ving lakuin itu. Even dia nggak minta maaf pun menurut gue dia nggak salah kalau dari gue gitu. Nggak tahu dari sudut pandang kalian seperti apa. Boleh berdiskusi, kita mari berdiskusi di kolom komen di bawah. Silahkan berdiskusi, gue akan baca. Tapi seperti yang biasa gue bilang, kalau mau diskusi, bahasanya yang baik. Tunjukkan kalau kalian orang terpelajar, orang yang memang bisa berdiskusi, bukan ngata-ngatain doang, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.